Salam arit pemirsa semuanya. Maharnya orang ternak kambing itu sebenarnya ya mudah. Maharnya itu setiap orang sukses kan pasti ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Nah, berkaitan dengan itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, antara breeding dan penggemukan itu sebenarnya efektif mana? Kalau dalam skala pendek itu lebih baik penggemukan skala pendek. Tetapi pada saat ini, pada dasarnya penggemukan sekarang itu tidak bisa harus 3 bulan 4 bulan panen. Mengapa sekarang tidak bisa 3 bulan 4 bulan panen? Sebabnya karena sekarang harga bibitan yang dulunya, yang awalnya hanya 700.000 itu sudah besar. Sekarang itu 700.000 sudah berganti harga menjadi 1 juta lebih. Ini yang harga 700.000. Sedangkan dulu bisa digenjot 4 bulan karena memang selain pakan yang memang masih relatif murah, terus bibit juga cukup terjangkau. Sekarang bibitnya mahal, pakan ini serba mengalami perubahan kenaikan harga juga, gitu kan. Artinya jika dipaksakan untuk 3 bulan 4 bulan sekarang tidak bisa. Rata-rata sekarang keputusannya minimal sekali 6 sampai 7 bulan dalam proses penggemukan. Tetapi kalau belinya harga masih harga 1.200.000 sampai 6 bulan ke depan, ini kenaikannya tidak drastis. Bahkan tidak bisa untuk naik per bulan 100.000. Nah, keputusannya akhirnya beberapa tempat penggemukan yang saya tanyakan sekarang paling bagus dan ideal adalah beli bibitan yang di tingkat kematiannya aman dan melewati masa rawan. Berapa sekarang bibitan yang ideal untuk digemukkan? Ini di atas harga 15. Ada yang 17, ada yang 17,5. Nah, ini pun digemukkan selama 1 tahun baru bisa ketemu. Karena selain bibit itu susah, harga sudah mahal. Kalau harga 17 itu kambingnya masih relatif sama dengan tahun yang lalu. Tetapi kalau yang di bawah harga 15 ini kambingnya tidak luar ekspektasi yang baik atau tidak dengan spek yang sesuai. Tadi pagi ada yang mengatakan harga yang umur 5 bulan di Lampung berapa? Di Lampung itu harga 5 bulan ya 1 juta sampai 1.200.000. Mungkin di bawah, artinya di bawah 1.500.000. Kalau di Jawa ada yang mengatakan sudah 2.200.000. Ini kan luar biasa harga di Jawa itu. Lebih baik kalau memang harganya segitu di atas 2 juta, belanja aja ke Lampung. Yang harga 15, harga 17, belanja ke Lampung. Pasti dibawa ke Jawa lebih murah. Walaupun Anda diberikan ongkos kirim, dikenai ongkos kirim. Ongkos kirim itu kalau 60 ekor, saya ulangi, 60 ekor kalau dibagi 7,5 juta sampai Jawa Timur, ini masih ketemunya berapa? Masih sangat terjangkau dan murah. Ini kalau kemudian harus berpikir penggemukan. Dan penggemukan itu ini berkaitan dengan komposisi makanan, tidak bisa dimain-mainkan. Tidak bisa diolah sedemikian irit. Berbeda dengan penggemukan. Ini saya mendapatkan catatan berkaitan dengan komposisi pakan ternak penggemukan yang ideal. Tetapi sekali lagi jangan menanyakan ini sumber dari mana. Saya tidak akan mau. Tetapi ini saya akan memberikan clue-cluenya, komposisinya, agar tahapan-tahapan penggemukan ini peternak bisa mendapatkan hasil yang ideal. Walaupun ini yang saya sampaikan bahan-bahannya pasti ini bahan pabrikan. Tinggal bagaimana nanti peternak ini memanage, mengatur
agar supaya kos pakannya tidak terlalu tinggi. Yang pertama, ini saya sebutkan berkaitan dengan berapa persennya ya. Ini yang pertama menggunakan tebon jagung segar. Ini kalau tebon jagung segar itu gunakannya itu 33,5% dari tonase yang digunakan itu sekitar 14,5 ton gitu kan. Jadi kalau 14,5 ton itu ambil 33,5%-nya. Terus kemudian selain itu ada silase daun singkong. Tebon jagung ada silase daun singkong, ada seledia atau indigo vera yang dibuat silase boleh. Terus kemudian singkong ya, gaplek singkong ini bisa untuk dibuat pakan ternak. Ini nutrisinya lengkap ini. Atau singkong yang digiling menjadi tepung walaupun masih bacah aman. Artinya digiling, diparut gitu ya. Bagusnya diparut. Jangan dipotong-potong. Terus kemudian ada onggok basah. Onggok basah kalau gaplek itu ya digunakan gaplek, onggok basah, terus kemudian ini menggunakannya berapa persen gitu kan. Nanti dibagi-bagi sendiri ya. Saya ini karena ini komposisinya cukup rumit, ini berdasarkan laboratorium lah. Ini tapi dari sumber mana saya tidak sebutkan. Yang pertama ada tebon jagung, silase itu daun-daunan atas, terus ada gaplek ya, terus gunakan gaplek, gunakan onggok basah, onggok kering juga, terus kemudian menir jagung ya, gunakan juga menir jagung. Kalau yang ini jangan, semua yang mahal-mahal itu jangan komposisinya terlalu banyak ya, sekali lagi. Terus kemudian white polar itu gunakan, bekatul juga itu harus digunakan, bongkel kopra, bongkel sawit ini juga harus digunakan itu kan. DDGS itu jagung ya, DDGS itu dari jagung. Terus kemudian yang ini yang kemungkinan ada di tingkatan kita peternak lokal ya, baik itu di Lampung maupun di Jawa ya, atau di tempat yang lain. Terus ada molase itu kan, ada selain priming ada molase. Ini aja lah saya sebutkan, ini aja bahan-bahan ini aja udah cukup untuk kita membuat pakan penggemukan. Nah ingat ya, pakan penggemukan itu tidak bisa antara 1 bulan pertama dengan 2 bulan sama itu komposisinya disamakan. Kalau bisa berbeda. Kalau masih datang di awal itu kan masa-masa kita beli kambing penggemukan, yang dibanyakan adalah seratnya. Jangan disamakan penggemukan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sama. Jangan. Yang pertama digunakan adalah yang paling banyak itu adalah karbohidrat dan serat. Untuk menstabil, untuk tetap menjaga rumen kambing ya, perut kambing, produksi ini tidak terganggu. Ini harus. Kalau sudah 1 bulan maka serat dikurangi gitu kan, nutrisi yang lain ditambahi dikit-dikit. Nanti kemudian sampai 3 kali komposisi itu, artinya 1, 2, 3 bulan. 3 bulan adalah masa sudah stabil kambing penggemukan. Nah kalau pakan ini untuk breeding bagaimana? Ya sangat bisa sekali, tetapi untuk breeding tetap dibesarkan, tidak dikurangi. Kalau yang lain boleh dikurangi, tapi kalau breeding tetap yang namanya karbohidrat, serat itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, berasal dari hijau-hijauan itu tidak boleh dikurangi. Ini kuncinya suksesnya breeding. Nah, berkaitan dengan banyak sih ya, ada gantung-gantungan, ada tempel-tempelan. Kemarin ada ngomong cobek ya, cobek sisa, cobek rusak ditaruh
Saya bahkan ada lihat ada cangkang kura-kura ditaruh di kandang gitu kan, di saka ya, ditaruh di itu ada maknanya, tidak ada. Rata-rata kan makna mereka ya sayang aja, mau dibuang gitu kan ya. Kalau maksud dan tujuannya tidak ada dalam sisi bagian dari maharnya kesuksesan. Mahar kesuksesan itu dalam beternak kambing adalah diri kita. Maharnya apa? Maharnya adalah serius, tekun, rajin, bahagia, meyakini, dan kemudian memperhatikan kambing kita. Ada yang nanya 10 ekor itu kalau ngurus kambing aja bagaimana dengan kehidupan harian saya di rumah? Ini namanya pertanyaan konyol. Kalau memang 10 ekor tidak mampu untuk menopang kehidupan keluarga, tetap kerja. Jangan paksakan ternak itu harus memproduksi atau berkembang sesuai keinginan kita langsung. Justru bagaimana keinginan kita itu diseimbangkan dengan yang namanya produktivitas kambing. Kambing itu reproduksi selama 6 bulan hamil baru beranak. Ya jangan dipaksakan untuk 3 bulan selalu beranak, nggak mungkin. Dengan demikian artinya jangan selalu berpangku tangan, berpasrah diri, mengandai-andai bahwa 10 ekor itu sudah harus mampu menghidupi ekonomi kita. Ini namanya orang pemalas. Ini namanya orang pengen instan. Ternak kambing itu tidak seindah, tidak sebagus apa yang banyak ditayangan di sosial media. Semua itu berjalan mengikuti alur ritme waktu. Bahkan kita juga diuji tentang kesabaran, diuji tentang bagaimana merawat kambing, diuji tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan hewan. Kalau di agama kan ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Artinya ini 3 hal ini tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang beragama. Kalau orang yang menganggap 10 ekor itu bisa langsung menopang kehidupan keluarga, berarti kita jauh lebih lemah daripada ternaknya. Karena apa? Ternak itu dipaksakan untuk menjadi robot. Sedangkan kita kenapa? Kita yang manusia yang sempurna harus bisa mengembangkan yang namanya akal kita. Jangan bergerak linear, berpikir lurus. Semakin kita banyak berpikir, semakin kita banyak bergerak, semakin kecerdasan itu terbuka. Karena sel otak, sel di dalam kepala kita itu kan 10 ribu sel itu. Dan orang cerdas di dunia, sepengetahuan saya dalam penelitian, itu hanya 1 sel yang digunakan. Toh itu tidak semua, hanya 40% aja sudah orang cerdas di dunia. Ini dari 10.000 sel otak manusia, hanya 1 sel yang digunakan, yang berfungsi, tidak ada 50% aja sudah cerdas di dunia. Ini artinya apa? Semakin kita mau melakukan berpikir, mengendalikan diri kita, kesabaran kita, maka semua kecerdasan pasti terjadi. Dan semua kesuksesan pasti terjadi. Karena menurut saya, karena bagaimanapun yang namanya rezeki itu menurut saya sangat mudah. Sangat mudah. Jauh lebih mudah daripada kita meminta yang namanya sehat. Kalau saya lebih baik sehat, ya banyak rezeki, ya bahagia. Jangan berpikir tentang rezeki saja bahwa hidup di dunia itu yang enak. Jauh lebih enak itu adalah sehat.
sehat diri kita, lahir kita, batin kita. Ini ya, artinya bukan ceramah ini. Ini berbagi bagaimana kita memecahkan yang namanya kemandulan diri kita dalam berproses dalam kebaikan. Jangan jadi orang pemalas. Jangan jadi orang yang selalu mendapatkan sodoran-sodoran apapun, tapi bagaimana kita bisa memberi. Artinya apa? Kita harus tidak boleh berpangku tangan. YouTube, oh lihat YouTube, mengandalkan YouTube. Ini nanti di ini gampang. Nggak bisa. Semuanya harus kita cerna, kita olah, kita reduksi, kita kerjakan langsung. Nah, untuk orang yang ragu, tidak mau melangkah, jauh lebih rugi ketimbang orang yang mau melangkah dengan keterbatasan. Orang yang banyak pertimbangan, ini rugi, ini saya nggak tahu. Orang yang pasti gagal. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau melangkah, mau berusaha, mau bekerja. Harus menepis keraguan, harus menepis yang namanya ketakutan. Ketakutan itu sekali lagi adalah mengkerdilkan kecerdasan kita, mengkerdilkan kemampuan kita semakin lemah. Ini namanya keraguan. Tapi orang yang yakin, ini menjadi power, menjadi semangat, menjadi baterai, menjadi dorongan. Diri kita itu semakin, tenaga kita itu melampaui batasan kita. Kita itu kalau mobil ya 200 km per jam gitu kan, standar kita itu tetap ada. Ritme kehidupan kita tetap berjalan. Itu. Kalau breeding bagaimana? Breeding menurut saya masih ideal. Masih ideal. Kalau penggemukan itu 6 bulan tidak ketemu, hanya ketemu untuk 1 tahun. Sekarang saya ajak untuk flashback ke belakang. Kalau 1 tahun breeding, indukan itu sudah melahirkan 2 anak. 1 tahun 2 anak. Keuntungannya dikalikan saja kalau jantan. Hamil 6 bulan. 1 tahun 12 bulan. Berarti anak kambing itu, yang 2 ekor itu, anggaplah umur 5 bulan atau 4 bulan sajalah. 4 bulan. Ini kalau jantan ya sudah di atas 1 juta. Kalau betina ya mungkin 800. Gitu kan? 1 juta dengan 800. Tuh, 1.800.000 selama 1 tahun. Dari 1 indukan. Indukannya masih utuh, kita dapatkan hasil anak. Ini kalau 1 tahun. Modal indukan itu semakin mengecil, kita mendapatkan keuntungan. Kalau 1 tahun indukan itu, kalau kambing, kalau 1 tahun, ya berarti sudah beranak dan sudah hamil lagi. Ya kan? Sudah hamil lagi. Kalau 1 tahun setengah, kita sudah mendapatkan 4 ekor anak dari 1 indukan. Ini semuanya saya kembalikan lagi, bagaimana peternak harus berpikir jernih, harus berpikir ada kemauan, bukan hanya menunggu solusi tanpa ada gerakan, tanpa ada action. Ya, berkaitan dengan komposisi tadi pakan sudah saya sampaikan dengan sumber yang sangat valid ini. Ini bisa dipenggemukan, bisa di breeding. Kalau bisa, sekali lagi kalau bisa, tanam, jangan 1 jenis. Ada daun, ada singkong, ada indigo vera, ada pakcong, ada seledia, boleh odot, boleh. Nah terus berkaitan dengan, ini sambil
ada ini ya asap ya, pengasapan. Kalau berkaitan dengan silase rumput, ini silase rumput nih. Rumput itu kalau agar supaya bisa dibikin silase, rumput yang masih segar itu dilayukan, jangan dijemur dulu ya, tapi habis kita ngambil, didiamkan aja dulu, digelar gitu kan, biar kadar airnya berkurang. Terus kemudian 1 hari sudah, besok siangnya kita ngambil pagi nih ya, pagi siang kita jejer semua. Besok sore kita mulai membuat silase. Ada bekatul. Kalau 1 karung itulah, 1 karung ukuran 100 kilo rumput. Nah, ini terus kemudian bekatulnya berapa? Bekatulnya ini 7 sampai 10 kilo. Bekatul, dedak padi. Nah, terus kemudian ambil molase, tetes tebu. Gitu kan, cairkan satu gelas gitu kan, 1 gelas molase itu dicampur dengan, kalau air karungnya cuman 100 kilo kan, ya jangan banyak-banyak, 1 liter. Nah, 1 liter itu kita masukkan ke dalam tempat, nanti kita semprot-semprot gini ya. Yang penting cukup molase itu nyebar, terus kita aduk, bisa dicampur bungkil, bisa dicampur polar, bisa dicampur premik ya kan, bisa dicampur CGF. Kalau ada bahan minimal ya bekatul, rumput dan molase, kalau mau ditambahi silahkan. Nah terus kemudian dicampur E4, jangan lupa. Selain molase 1 gelas ya, itu E4 nya berapa, untuk sekalian dicampur aja dengan molase itu, nanti dicampur air. E4 nya cukup 1 tutup botol. Nah kemudian setelah udah semua ditaburi rapi, semua itu yang rata, terus kita kaduk itu kan, biar bekatul dan airnya nyampur. Terus kemudian kita masukkan ke dalam plastik roll PE warna putih, ketebalan silahkan dicari yang mana yang baik. Mau dicampur ditaruh di tong boleh. Bagusnya sebenarnya rumput itu dipotong-potong ya, tapi kan kalau dimasukkan ke chopper susah untuk dipotong-potong, pakainya golok gitu kan. Kalau enggak ya, ini kalau rumput yang panjang-panjang, kalau biasa rangarit yang rumput yang pendek-pendek ya enggak masalah juga. Ya maksudnya dipotong-potong apa, nanti saat dicerna oleh kambing itu cepat gitu loh, enggak dalam bentuk panjang-panjang. Nah setelah itu masukkan ke plastik, kurang lebih 10 hari sampai 15 hari itu dibuka saja, dibuka kayak gini, plastiknya tutupnya dibuka, uapnya dibiarkan 1 hari keluar, terus dikasihkan makan ke kambing. Tetapi memang sekali lagi, yang namanya fermentasi atau silase untuk kambing yang baru belum pernah merasakan, mencicipi, itu pasti sulit. Nah caranya biar nggak sulit bagaimana? Ya tetap hijauan segar dikasih, terus kemudian di atasnya ditaburi sedikit-sedikit itu silase, biar dia mencium aromanya, beradaptasi dengan bau aroma silase tersebut atau fermentasi. Kalau sudah sehari 2 hari dia sudah tahu bau aroma yang setiap hari dia makan antara rumput hijauan dan segar itu, dia nanti kalau sudah ambil 1-2, udah 1 minggu sudah normal, dia sudah adaptasi, sudah mau. Begitu ya. Salam ngarit, salam sukses, salam sehat, salam waras, salam bahagia.